Halo, Assalamualaikum kepada semua sobat. Shalom kepada semua rekan-rekan dan handetolan. Perlu kita menjawab kenapa Islam susah sekali mewujudkan keadaan yang damai dalam beragama. Ada sejumlah jawaban yang saya kira bisa dipaparkan, tetapi ini adalah di antara yang sangat mendasar jawaban yang bisa saya suguhkan untuk menjawab kenapa Islam tidak bisa menciptakan kondisi yang rahmat, yang sejahtera, yang terbuka, yang manusiawi dalam beragama. Hal yang paling mendasar adalah tentang konsep Tuhan dan konsep Nabi atau seorang pembawa pesan dalam beragama. Yang pertama, konsep Tuhan, di mana dalam Islam itu konsep Tuhan adalah sebuah konsep yang sangat marah, yang sangat sadistik, ya kan, yang sangat sadis, yang sangat tidak manusiawi dan sangat tidak sinkron dengan prinsip-prinsip alam. Ini Tuhan yang ada dalam Islam. Jadi Tuhan itu perlu ditakutkan seperti hantu. Dan kemudian Tuhan ini tidak mengerti tentang proses alam, sebab akibat, dan tidak mengerti atau gagal paham apa yang terjadi dalam ciptaan, yaitu fitrah ciptaan itu sendiri. Nah, ketika Tuhan gagal paham terhadap prinsip-prinsip alam, ini membuat Allah sebagai Tuhan tidak layak sebagai Tuhan, dan tidak bisa diandalkan sebagai komponen yang bisa menggayung kita kepada pencerahan. Dan tidak bisa, dalam hal ini Tuhan tidak bisa mengancam, tidak bisa memberi satu imbalan kepada manusia, dan juga tidak bisa mempertahankan proses evolusi yang ada di dalam alam itu sendiri. Jadi itu kondisi Tuhan yang ada dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, persoalan Nabi yang diutus sebagai pembawa pesan. Ternyata Nabi ini bertentangan dengan konsep Tuhan itu sendiri. Yang paling mendasar adalah kalau Nabi ini sebagai pembawa pesan atau rasul, yang Al-Quran kita perhatikan menegaskan bahwasanya Rasul ini tidak punya hak apa-apa atau otoritas apa-apa selain daripada untuk membawa pesan. Ternyata pada kenyataannya Nabi yang saya maksud di sini adalah Nabi Muhammad dalam Islam ternyata melanggar prinsip-prinsip yang paling mendasar yang telah diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi itu hanya membawa pesan, tetapi dilanggar. Nah, ini terbukti dalam syariat Islam. Kita lihat menggambarkan dalam syariat Islam itu Nabi Muhammad melakukan transgresi terhadap fitrah manusia yang lain, dengan pemaksaan, dengan penganiayaan, penjeraan, dengan intimidasi dan persekusi dan lain-lain. Malah menganjurkan umat Islam untuk melakukan penghabisan nyawa terhadap seseorang yang dianggap sudah keluar dari Islam atau yang dianggap sudah murtad. Nah, ini kan tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang diutuskan oleh Tuhan, yang diyakinkan dalam agama Islam, ternyata tidak manusiawi dalam beragama. Nah, artinya Nabi Muhammad itu bukan sumber moralitas dan juga bukan sumber spiritualitas. Kalaupun dia sembahyang, dia puasa, dia bersyahadat, dan dia sebagai pembawa agama atau tokoh agama yang pertama dalam agama Islam, ternyata Nabi ini bukan sumber akhlak, ya kan, bukan sumber akhlak yang mengandung uswatun hasanah. Nah, jadi ada dua masalah yang paling mendasar dalam Islam. Yang pertama, persoalan Tuhan yang gagal paham terhadap prinsip-prinsip alam. Yang kedua, persoalan Nabi Muhammad sebagai
rasul ternyata menggambarkan ada kemunafikan. Dan jadi ketika Nabi ini munafik dalam beragama dan melanggar apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran, berarti Nabi itu tidak layak sebagai rasul, tidak layak sebagai pembawa pesan, ya kan? Nah, itu hal yang paling mendasar. Kemudian ini saya jabarkan beberapa poin yang terkait kenapa agama Islam ini susah mewujudkan konsep rahmatan lil alamin dalam masyarakat Islam dan juga di panggung dunia terhadap masyarakat-masyarakat yang lain yang di luar daripada agama Islam. Yang pertama, agama Islam itu menganjurkan jangan melakukan perdamaian dengan masyarakat yang di luar agama Islam. Jangan bersahabat, jangan toleransi, karena dianggap orang Islam ini lebih tinggi derajatnya, ya kan? Nah, dengan menggunakan sejumlah ayat seperti ayat 35 dari surah 47 surah Muhammad, yang intinya di situ jangan kamu berdamai dengan masyarakat yang lain. Kemudian ayat 51 dari surah Al-Maidah, jangan tunjukkan pemimpin kamu dari golongan agama yang lain, ya kan? Dengan menggunakan dua ayat ini sehingga orang Islam ini terus curiga terhadap golongan-golongan yang lain. Ini kan satu ajaran yang sangat yang sangat tidak indah, yang sangat menjerumuskan, saya kira. Jadi ada masalah di dalam terjemahan Al-Quran yang perlu kita luruskan. Nah, ini adalah dua ayat yang sering menjadi patokan di antara ayat-ayat yang lain. Ini di antaranya ayat-ayat yang jadi patokan sikap orang Islam ini sukar hidup dalam sistem yang demokrasi, yang sekuler, yang liberal, yang terbuka, ya kan, yang manusiawi, yang menjunjung tinggi harkat manusia dan human rights, hak-hak asasi manusia. Karena di dalam Islam, secara syariat Islam tidak menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sama sekali. Nah, jadi sangat-sangat bertentangan, sehingga Islam itu kemanapun pergi kerjanya bikin masalah. Nah, karena dianggap sistem yang ada di luar daripada Islam itu bukan datangnya dari Tuhan, maka terus melakukan perang, memerangi umat-umat yang lain, atau mendakwakan dengan ajaran-ajaran Islam yang mengandung ajaran yang saya kira mengandung racun, mengandung racun yang membinasakan hati nurani kita ini dan daya nalar, dan melemahkan daya nalar kita ini. Itu dua ayat tadi. Kemudian ayat yang lain dengan bunyi yang sama, ayat 6 dari surah 98, yang intinya di situ bahwasanya orang-orang yang di luar Islam itu adalah ciptaan yang paling seburuk-buruknya ciptaan. Nah, ini kan hal yang sangat tidak indah, apalagi kalau didengar anak-anak. Nah, jadi itu tiga ayat. Yang pertama tadi saya sebutkan, ayat 35 dari surah 47, di mana jangan berdamai dengan orang yang di luar Islam. Kemudian yang kedua, ayat 51 dari surah Al-Maidah, jangan naik atau jangan tunjukkan seorang pemimpin kamu yang di luar agama Islam. Kemudian ayat 6 dari surah 98, surah Al-Bainah, yang intinya di situ orang-orang di luar agama Islam itu adalah ciptaan yang paling buruk, ya kan gitu. Itu secara sikap dari situ sudah menunjukkan bahwa sikap agama Islam itu bukan kemanusiaan sama sekali. Kemudian lebih jauh lagi, tentang kenapa ayat 256 dari surah Al-Baqarah tentang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak bisa jalan dan tidak bisa laku, ya karena itu tadi, karena memang secara fondasi syariat Islam itu bukan kepada perdamaian, sehingga la ikraha fiddin itu tidak jalan. Apapun ayat-ayat yang menciptakan toleransi beragama itu kan tidak diamalkan. Hal yang serupa dengan ayat 62 dari surah Al-Baqarah, di mana yang menyebutkan seseorang yang melakukan kerja baik atau amal soleh,
siapa saja manusia itu, baik itu orang Kristen, orang Hindu, orang Yahudi, orang tidak bertuhan, siapa aja yang melakukan amal soleh, mereka akan mendapatkan rahmat dan ganjaran yang baik, kesejahteraan dan security kepada mereka, dan mereka tidak perlu gundah. Nah, seharusnya itu kan cukup bagus, tetapi tidak diamalkan dalam dimensi syariat Islam. Nah, tetapi yang diamalkan itulah terjemahan-terjemahan yang memang sangat menjerumuskan diri kita sendiri. Kemudian ayat 36 dari surah Al-A'raf yang intinya di situ, jangan kamu ikut yang tidak kamu mengerti. Nah, dalam syariat Islam terbalik. Kita harus ikut dan harus percaya buta sesuatu yang tidak kita mengerti. Nah, jadi dongeng-dongeng dan konspirasi teori menjadi bahan daripada dakwah. Harus kita terima apa yang diterangkan oleh kaum ulama. Perkara benar apa tidak, perkara itu faktual apa tidak, itu bukan urusan lain. Tetapi yang penting didengar dan patuh, ya kan? Sami'na wa ta'na, kan demikian. Nah, sehingga sikap itu mengacu masyarakat Islam kepada ignorant, tidak mau tahu tentang fakta, tidak mau tahu tentang kenyataan alam. Nah, ini membuat orang Islam ini bodoh dan terus terbelakang karena takut terhadap fakta, takut terhadap kenyataan. Nah, makanya dalam diskusi-diskusi intelektual sering adanya mencuat emosi yang ditonjolkan itu emosi, bukannya intelektual, bukannya ketajaman intelektual dalam berargumen. Ya, alasannya ya karena tidak siap terhadap fakta, terhadap kenyataan yang kita tunjukkan yang terjadi di dalam alam ini. Nah, di samping itu menyangkut tentang interpretasi Al-Quran yang menjerumuskan, ya di antaranya ya ayat 12 dari surah 8, kemudian ayat 191 dari surah Al-Baqarah, dan ayat 123 dari surah 9 atau surah Taubah ya. Nah, yang intinya dari ayat-ayat tersebut mengandung ajaran-ajaran yang memang merusak diri kita, yang memerangi umat yang lain, mengklaim agama lain ini tidak di jalan yang benar karena hanya gara-gara berbeda keyakinan, berbeda cara berdoa. Ya kan, kalau tidak menyembah berhala Ka'bah itu tidak dianggap sah. Ya, satu-satunya cara menyembah yang sah itu harus menyembah berhala Ka'bah dengan berhala batu Hajarul Aswad. Ya, kan demikian. Jadi persoalan syirik, ya kan, dan hal-hal yang dianggap telah mempersekutukan Tuhan, kalau kita mau tahu yang sesuatu hal yang sangat rancu dan miris, ya kalau Islam mengklaim jangan menyembah berhala, maka sesuatu hal yang sangat mewujudkan kenyataan batu Hajarul Aswad dan berhala Ka'bah adalah bentuk penyembahan, apapun alasan filosofis di belakangnya, tetapi yang pada kenyataan itu dalam prakteknya. Jadi itu kan mengandung unsur-unsur yang palsu. Jadi ilmu-ilmu dongeng itu tidak bisa dijadikan sebagai ilmu kebenaran. Jadi yang demikian itu hanya menjerumuskan orang Islam kepada ignorant, sikap-sikap tidak mau tahu. Kemudian di dalam Islam itu ada diajarkan kita harus mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Ini adalah konsep yang sangat menjerumuskan dan sangat berbahaya karena kita tidak bisa melakukan hal yang demikian secara natural. Ya kan, apalagi Nabi yang dimaksud ini tidak bisa diaktualisasikan dalam alam. Apa yang dikerjakan, apa yang memang benar datangnya dari dia. Yang kita tahu yang jelas adalah rawian yang ada dalam kitab hadis itu bukan tulisan Nabi yang dimaksud sendiri. Bukan datang dari sesosok yang dimaksud. Tetapi berdasarkan tulisan sekelompok orang yang datangnya dari sepulan-sepulan
digosipkan dari sepulan-sepulan, didengar oleh sepulan-sepulan, dan katanya-katanya kemudian dibuat kesimpulan ini yang dimaksud Nabi Muhammad. Padahal itu adalah berdasarkan rawian yang datangnya dari katanya-katanya saja, tidak lebih daripada itu. Jadi dari hadis itu sendiri adalah tidak lebih daripada dongeng atau satu perkataan yang tidak bisa kita pertahankan dan tidak bisa kita pertanggungjawabkan duduk perkara apa benar perkataan itu dan artinya dari sesosok yang dimaksud. Kemudian lebih jauh lagi, isi daripada pernyataan itu tidak bisa bermanfaat sama sekali, kebanyakan malah menjerumuskan. Nah, jadi dengan adanya orang Islam ini diajak untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripadanya sendiri, melebihi daripada diri kita sendiri, itu sudah menjurus kepada kita meninggalkan fitrah diri kita sendiri. Nah, ketika agama Islam mengajak manusia meninggalkan fitrahnya, maka disinilah celakanya orang Islam. Ketika meninggalkan dan meyatimkan fitrahnya itu yang kita dianugerahkan sejak lahir, yaitu diantaranya kita punya kemampuan imajinasi, kemampuan memutuskan satu tindakan berdasarkan informasi yang kita dapat atau fakta yang kita dapat. Kita dianugerahkan kemampuan untuk menentukan satu sikap terhadap satu kejadian berdasarkan nilai moralitas yang ada pada diri kita manusia. Itu kan bagian daripada human endowments atau fitrahnya manusia. Tetapi dalam Islam itu kita diajak untuk meninggalkan itu semua, termasuk kapasitas kreativitas. Ya kan, kita punya kemampuan bisa menciptakan satu produk atau satu kejadian yang kita bayangkan, walaupun tidak kadang-kadang 100%, tetapi sungguh mendekat daripada apa yang kita bayangkan. Kita manusia dianugerahkan kemampuan itu, tetapi dalam Islam kita diajak untuk meninggalkan itu semua, karena itu adalah duniawi. Jadi yang perlu dipikirkan adalah persoalan setelah mati. Sedangkan kondisi setelah mati tidak lebih daripada kondisi dongeng yang diajarkan dengan melalui penakutan-penakutan dan narasi-narasi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, kemudian lebih tadi saya menyebutkan sedikit tentang Nabi Muhammad, di mana di dalam Islam itu ternyata Nabi Muhammad ini seorang yang munafik, di mana hal yang paling mendasar yang dilanggar oleh Nabi, yaitu kalau Nabi ini sebagai Rasul, maka tugas yang utama sebagai Rasul adalah hanya menyampaikan, itu aja. Tetapi dalam kenyataannya, Nabi Muhammad dalam kacamata agama Islam atau dalam praktek syariat Islam, itu ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar seorang yang munafik, yang melanggar protokol yang sangat mendasar sebagai pembawa pesan, di mana bukan tugas Nabi untuk menerangkan Al-Quran, bukan tugas Nabi untuk teror-teror orang dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, bukan tugas seorang Rasul untuk jadi pengawas manusia yang lain dari setiap saat. Nah, ketika Nabi Muhammad melanggar semua itu, maka Nabi Muhammad tidak layak sebagai Rasul. Nah, ini hal yang perlu dimengerti, tidak hanya bermasalah dengan Tuhan itu sendiri, atau Tuhan yang diyakinkan oleh Nabi Muhammad bermasalah, dan juga Nabi Muhammad sebagai Rasul juga bermasalah, di mana dia tidak layak sebagai Rasul dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Nah, jadi itu adalah bagian daripada hal yang sangat mendasar kenapa Islam gagal atau susah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan
kepada masyarakat Islam dan masyarakat luas, kepada pencerahan, kepada humanisme, kepada uh, agar kita ini kreatif, bermanfaat bagi kita sendiri dan orang banyak. Ya, karena kita memang dituntut bukan ke situ, tapi yang dituntut kepada untuk menerima, mendengar dongeng-dongeng dan harus patuh kepada apa yang dikatakan oleh dongeng. Sedangkan dongeng ini tidak bisa kita andalkan sebagai kebenaran. Dan yang jelas dongeng dan hipotesa dan konspirasi teori hanya menjuruskan manusia itu sendiri kepada kegelapan. Nah, sekira demikian dulu tausiah kali ini, persoalan kenapa Islam tidak bisa menciptakan konsep rahmatan lil alamin dalam beragama. Nah, karena tidak mengandung uswatun hasanah di dalam pribadi atau kepribadian Nabi Muhammad yang diyakinkan oleh kaum ulama. Ya kan? Nah, jadi tidak ada sifat-sifat uswatun hasanah di dalam dirinya dalam memperlakukan manusia lain dalam beragama, sehingga yang ditunjukkan oleh Nabi tidak lain selain daripada hanya penakutan dengan narasi-narasi pembodohan, narasi-narasi yang memang tidak bisa diaktualisasikan kebenaran di dalam realitas alam ini. Sehingga masyarakat tenggelam dalam kegelapan, dalam ketidaktentuan kemana arah hidup, kemana tujuan hidup. Ya, sehingga orang Islam benar-benar ketipu habis-habisan. Ya, alhasil ya konsep rahmatan lil alamin sebagai agama atau dalam agama Islam itu tidak terwujud, tidak bisa diimplementasikan, yang bisa dirasa tercermin di dada orang-orang Islam yang telah tekun dalam syariat Islam. Yang kita lihat pada kenyataannya, semakin orang Muslim itu tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin jahat mereka jadinya. Ini sudah termasuk masyarakat Muslim biasa dan juga para ustadz dan kaum ulama dalam hal ini.